pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya murid, di antara muridnya sudah jadi ulama, dan Imam Ahmad suatu ketika jalan-jalan, lalu mendapati muridnya sedang mengajari murid-muridnya, duduk di sebuah pohon, banyak murid-muridnya itu, murid-muridnya muridnya di sebuah pohon. Gurunya ini, muridnya Imam Ahmad itu mengajari duduk di bawah pohon dengan tidak terkena cahaya matahari, naungan. Tapi muridnya yang banyak, ada yang duduk terkena cahaya matahari. Imam Ahmad melihat, wah ini tidak benar. Enak gurunya, mentang-mentang jadi guru, muridnya dengan cari ilmu tersiksa juga, kena panas matahari. Lalu bagaimana Imam Ahmad menasihati? Imam Ahmad menasihati, beliau pada malam hari tidak ada orang, secara diam-diam datang ke rumah muridnya yang ngajar tadi siang. Lalu ketok pintu, salam, siapa gerangan di tengah malam begini? Saya Ahmad. Oh guru, silahkan masuk. Apa kata Imam Ahmad? Saya nasihati kamu, kalau ngajar jangan kamu naung, muridmu panas. Gitu Pak. Ini menasihati ketika tidak ada orang. Tapi kadang kita kalah oleh ego kita. Menasihati di depan banyak orang itu justru menjatuhkan orang lain, termasuk saudara, kakak, beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihil mukhlisin wa ashabihil mujahidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat, Bapak Ibu, semoga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat yang kita terima kemarin, hari ini, dan insya Allah selanjutnya, termasuk nikmat yang Allah siapkan nanti pada hari kiamat, dan kita berharap kita mendapatkannya selamat dari nikmah. Apa nikmah? Yaitu ancaman Allah, selamat dari ancaman neraka. Tapi kita berharap kepada Allah nikmat, karunia yang disiapkan nanti pada hari kiamat. Seperti mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yatma' ala qalbi bashar. Saya siapkan buat hamba-hambaku yang solehin nikmat, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Apa itu? Kenikmatan di surga, kenikmatan di akhirat. Kita tidak mungkin dan tidak mampu membayangkan seperti apa indahnya surga, betapa cantiknya bidadari, dan segala nikmat. Tapi kita hanya bisa mendengar di dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membayangkan tidak akan mampu. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia,
Pembicaraan kita masih tentang kitab Al-Warsiyah Al-Waladiyah yang dikarang oleh Imam Sulaiman Abul Walid Al-Baji Al-Maliki. Kita sampai pada wasiat Al-Qismu Tsani minal wasiyah, bagian kedua dari wasiat. Kalau bagian pertama itu banyak lebih kepada pembahasan nasihat tentang iman, tentang iktikad, tentang mendekatkan diri kepada Allah, tentang supaya banyak mempelajari dan memperdalam agama, tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam, syiar-syiarnya, fikih-fikihnya, insyaallah sudah kita jelaskan. Lalu masuk pada Qismu Tsani, bagian kedua. Qala al-Imam Sulaiman Abul Walid Al-Baji, berkata al-Imam Sulaiman, wa ammal qismu tsani mimma yajibu an takuna alaihi wa tatamassaka bihi. Adapun bagian kedua yang wajib kalian berdua berada di atasnya dan berpegang dengannya. Maksudnya al-Imam menasihati kedua putranya. Yang pertama, ikramul akhi li akhihi, memuliakan saudaranya. Seseorang memuliakan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan kita memiliki saudara. Kalau al-Imam punya dua putra, Ahmad dan Muhammad, maka setiap dari keduanya dinasihati, diwasiati supaya memuliakan saudaranya. Ya, sebenarnya nasihat ini berlaku juga kepada kita, supaya memuliakan saudara kita, baik akhus syaqiq, saudara kandung seayah dan seibu, maupun saudara seibu saja, ataupun saudara sebapak saja. Itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Maka berkata Imam fa'ayal tazim kullu wahid minkuma li akhihi al-ikhlasa wal ikrama wal mura'ata fi sirri wal alaniyat, supaya berpegang, beriltizam setiap dari kalian berdua terhadap saudaranya. Apa? Al-ikhlas, memuliakan, al-ikhlas, ikhlas, wal ikram, memuliakan, wal mura'at, menjaga, fi sirri wal alaniyah, menjaga saudaranya baik dalam kesendirian maupun dalam banyak orang. Apa yang dijaga? Aib-aibnya, rahasia-rahasianya. Wal muraqabat fil maghib wal musyahadah, serta senantiasa mendekat, tidak berusaha menjauh, baik di dalam kesendirian maupun di dalam banyak orang. Ada kedekatan dengan saudara. Ini berarti nasihatnya tentang muamalah dan berkomunikasi dengan yang baik, dengan baik. Ini penting, Pak. Karena ini juga kita butuh ini. Untuk apa? Untuk yang satu memang perintah Allah supaya memuliakan saudara. Yang kedua supaya menjaga keharmonisan, supaya tidak terjadi yang namanya cekcok atau ketidakharmonisan, rawan adu mulut atau masalah. Ini penting. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, nasihat ini adalah nasihat juga kepada kita, terutama yang Allah kasih saudara. Ada orang yang Allah tidak kasih saudara, lahir sendirian, apa namanya? Anak tunggal. Tapi beruntunglah orang yang Allah kasih saudara. Jangan sia-siakan. Karena bisa jadi di antara kakak beradik itu saling berkompetisi, saling merebut. Biasanya yang direbutkan bisa rebut harta. Kalau urusan mendidik orang, merawat orang tua, itu tidak berebut yang terjadi. Justru saling
saling dorong, kamulah yang merawat ibu, saya kan banyak anak, ekonomi belum mapan. Kalau urusan merawat orang tua, tapi urusan harta dan warisan itu yang rawan terjadi saling berebut, yang sampai terjadi, Pak. Sebaliknya, bagaimana kalau urusan merawat orang tua saling berebut? Ini indah. Bukan berebut urusan dunia, karena urusan dunia sudah ada bagian masing-masing. Kalau orang tua umpama sudah wafat, kan ada waris yang ditunaikan. Tapi bagaimana merebut kedua orang tua ketika sudah tua, merawatnya, tinggal bersamanya, bukan malah mendorong saudaranya dengan alasan yang macam-macam. Jangan sampai terjadi pada kita, Pak. Orang tua kita sudah meninggal, apalagi para suami yang takut istri, dan memang rentan sekali mertua dengan mantu. Kibagi, mertua dengan mantu itu sering rawan terjadi masalah, karena cara berpikir memang kadang tidak sama. Mantu maunya begini, mertua maunya begitu, tidak sejalan. Tetapi anak laki-laki dia harus memiliki cara pandang yang bijaksana. Dia bagaimana merawat istrinya, membinanya, dan tetap bagaimana caranya dia mempertahankan perawatan orang tuanya yang sudah tua. Walaupun tidak harus tinggal serumah dengan anak misalkan, karena orang tuanya sudah punya rumah sendiri. Tetapi bukan berarti melepas begitu saja, tetap didatangi, dijenguk, dilihat kebutuhannya apa. Kalau dia butuh jangan pelit. Kalau orang tua butuh, minta, jangan pelit dengan harta anak. Dan saya perlu mengingatkan, jangan takut istri untuk memberikan kepada kedua orang tuanya. Ini kasih terjadi, Pak. Abria kering tua takut ke bini nah. Yang terjadi kan begitu. Karena apa? Pendapatan atau gaji diberikan kepada istri, yang mengelola istri. Mau beli bensin minta ke bini, melia nikah bini si minta. Termasuk abria kering tua nah. Aduh, berat minta ke bini. Karena apa? Kalau ada istri kadang dia tahu suaminya mau memberi kepada ibunya atau ayahnya, rek-lerek nih kok. Lik mendelik. Jangan sampai suami takut sama istrinya. Ini bab orang tua. Tapi kita kembali kepada bagaimana saling memulaikan sesama saudara. Tidak mencari aibnya, ikhlas, tidak perhitungan. Tidak perhitungan, ikhlas. Sama-sama bagaimana memuliakan saudara kita. Dan itu akan ada timbal balik. Kalau kita berusaha baik dengan dia, toh dia pun juga akan baik dengan kita. Kalaupun dia tidak berusaha baik, tapi yang penting kita tetap berusaha baik. Karena pasti, Pak, seringlah di antara dua saudara yang satu sabar, yang satu tidak penyabar. Yang satu suka menjaga rahasia, yang satunya umbar rahasia. Nah, yang baik itu bagaimana? Kembali kepada nasihat al-Imam, memuliakan saudaranya. Jangan kita balas. Meskipun dia berkhianat, jangan kita balas. Karena Rasul bersabda, "Man akhonaka fala takhun ala man akhonaka." Kamu jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianati kamu. Jangan balas dengan pengkhianatan yang sama. Ini berarti kalau sudah demikian, hati orang yang tidak berkhianat, tidak marah ketika saudaranya menjelekkan dia di depan orang, ini hati yang bersih. Hati yang bersih, yang tidak mudah marah, dia sabar, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang merubah hati menjadi baik Allah. Tinggal santai saja dinasihati, tidak mau, doakan. Ya Allah, balik hatinya, jadikan dia lembut. Mungkin kalau kita berdoa supaya saudara kita tidak baik, mungkin tidak diterima. Tapi tetap hikmahnya ada. Apa? Dengan kita bersabar, pahala akan terus mengalir. Jadi tidak baiknya, semua baik. Yang penting bagaimana kita tetap berusaha memuliakan saudara. Ini nasihat yang pertama. Selanjutnya kata Imam, atful kabir ala shaghir.
yang besar, saudara yang besar, yang lebih tua, simpatik atau sayang kepada yang lebih muda. Waliyalzam akbarukuma li akhihi al-ishfaq alaihi wal musara'at ila kulli ma yuhibbu. Dan supaya juga lazim berpegang yang paling tua terhadap yang paling muda, yang lebih muda, saudaranya, al-ishfaq alaihi, ada rasa simpati, ada rasa ibah dan kasih sayang. Wal musara'at ila kulli ma yuhibbu, dan bersegera memberikan apa yang diinginkan oleh adik-adiknya. Wal mu'adadat fima yu'assiru, dan mendukung, menolong apa yang membuat dia jadi baik. Wal musamahat likulli ma yarghibu, dan toleransi terhadap apa yang dia suka. Berarti di sini Al-Imam menasihati kepada yang lebih tua bagaimana dia lebih dewasa. Karena memang adiknya itu kurang dewasa, Pak. Apalagi kalau saya lihat, walaupun tidak semua ya, saya lihat banyak orang tua kalau memiliki anak sama-sama laki-laki, anak pertama laki-laki, anak kedua juga laki-laki. Biasanya yang nomor 2 itu, Pak, bedel, meler, cengkal. Biasanya yang lebih tua dewasa. Biasanya yang nomor 2 ini yang susah diaturnya. Saya lihat begitu. Dari beberapa orang yang saya lihat punya anak laki-laki pertama kedua, yang kedua ini, Pak, susah diaturnya. Makanya kita pun juga demikian, menasihati yang lebih tua agar dia berpikiran lebih bijak, lebih dewasa, mengayomi anak adik-adiknya. Kita nasihat juga demikian. Dan ini agar apa? Agar melatih juga anak-anak yang lebih tua menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang peduli. Kalau sejak kecil dia sudah demikian, maka setelah besar pun juga akan demikian. Tapi kalau masa kecil tidak dididik, laidina, Pak, larap sakarep, kale-ale no, dia tidak memperhatikan, malah lakulanya lah, ganggu, ya. Biasanya, walaupun tidak semua, biasanya setelah besar juga begitu. Laku tokar, Pak. Sejak kecil dia sering apa? Cekcok. Setelah dewasa rawan juga terjadi yang namanya cekcok mulut atau bahkan saling menjatuhkan. Jangan sampai ini terjadi. Ini nasihat kedua. Nasihat yang selanjutnya, tauqirus shaghir al-kabir. Tauqirus shaghiri lil kabiri, memuliakan, menghormatinya yang kecil terhadap yang besar. Saudara yang lebih kecil, bagaimana dia menghormati kakak-kakaknya. Berkata Imam, wa yaltazim asgharukuma li akhihi taqdimahu alaihi wa ta'zimahu fi kulli amrin birruju' ila madhhabih wal ittiba' lahu fi sirrih wa jahrih wa taswib qawlihi wa fi'lih. Kita lihat di sini ya. Ini akhlak kakak beradik. Supaya yang lebih muda, yang lebih kecil di antara kalian berdua berpegang, mengamalkan taqdimahu alaihi, yakni mendahulukan kakak-kakaknya, saudaranya yang lebih tua, mendahulukan kakak-kakaknya dalam apapun, selama itu baik. Antri, ya kakaknya lebih didahulukan. Ini namanya menghormati, Pak. Bukan saling berebut. Antri apa umpama di rumah. Wa ta'zim, dan memuliakan, mengagungkan setiap perkara dengan kembali kepada pendapat kakak. Ini penting karena kakak lebih dewasa kadang. Jadi adik-adik, bagaimana dia tetap menghormati kakaknya, memuliakan. Kalau dia punya pandangan, dia berusaha kembali kepada pandangan, cara berpikir kakaknya. Karena kakak itu biasa, Pak, lebih punya pengalaman kadang.
Karena sejak kecil sudah mengayomi, cara berpikirnya sudah dewasa, semakin tua juga begitu. Wal ittiba' lahu fi sirri wa jahri, dan juga mengikuti yang lebih tua baik dalam hal yang rahasia maupun yang tampak. Wa tasribi qawlihi wa fi'lihi, dan juga membenarkan ucapan dan perbuatan kakaknya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini akhlak loh Pak. Ini kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita yang lebih muda bagaimana menghormati kakaknya. Kalau kakaknya punya pandangan, punya pemikiran, nah kamu ikuti kakak. Selama itu baik. Tapi kalau tidak dididik sejak kecil, adiknya kadang lebih merasa hebat. Kalau sudah tua, wah ini rawan juga terjadi yang namanya tengkar atau apa. Oleh karena itu penting yang demikian ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Ini nasihat yang selanjutnya, wal munasahatu bil husna, dan supaya menasehati, saling menasehati dengan cara yang baik. Qala al-imam wa inna ankara minhu fil mala'i amran yuridu. Kalau diantara saudara mengingkari satu urusan dari saudaranya, mengingkari satu perbuatan atau satu urusan yang ingin dikerjakan oleh saudaranya, au dhahara ilaihi khata' fima yaqsidu, atau saudaranya menampakkan perbuatan salah yang ingin dikerjakan, falayudhhir ingkaruhu alaih, sebaiknya jangan menampakkan pengingkaran. Maksudnya apa? Kalau di banyak orang kakak beradik ini ada yang salah, jangan pengingkarnya ditampakkan di depan orang banyak. Kenapa demikian dilarang? Karena dia bukan menasihati, tapi justru membuka aib dan merusak reputasinya. Wah ini terjadi kadang Pak ya. Yang betul bagaimana? Kita lihat, wala yajar fil mala'i bitakhti'ati, dan jangan menjaharkan, jangan menampakkan di depan orang banyak, fil mala', di depan orang banyak, di depan teman-temannya, di depan jamaah, bitakhti'ati, dengan langsung menyalahkan, salah kamu salah kamu kan dia sudah jatuh sudah Pak. Mestinya kalau melihatnya dia saling menghargai, saling menghormati, orang kan juga memandang bagus saudaranya ini kelihatan akrab, kelihatan kompak. Salah memang, tapi jangan di depan orang. Caranya menasihati. Wa liyubayyin zalika alal infiradi minhuma, dan hendaknya menjelaskan kesalahannya ketika sendirian. Nah ini penting. Tapi kalau kita kadang ego kan, bagaimana egonya? Kaburu Pak, muntak tulipai enggak, tak usah. Berat hati kita, egonya kita begitu, tidak tahu keadaan, padahal di depan banyak orang dia ingatkan di situ, itu bukan menasihati tapi justru menjatuhkan. Dan itu dikerjakan oleh ulama pada zaman dahulu Pak, menasihati siapapun termasuk saudara jangan di depan orang lain. Karena ada pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya murid. Di antara muridnya sudah jadi ulama, dan Imam Ahmad suatu ketika jalan-jalan, lalu mendapati muridnya sedang mengajari murid-muridnya. Duduk di sebuah pohon, banyak murid-muridnya itu, muridnya apa? Muridnya di sebuah pohon. Gurunya ini, muridnya Imam Ahmad itu mengajari duduk di bawah pohon dengan tidak terkena cahaya matahari, naungan. Tapi muridnya yang banyak, ada yang duduk terkena cahaya matahari. Imam Ahmad melihat, wah ini tidak benar. Enak gurunya, mentang-mentang jadi guru, muridnya dengan cari ilmu tersiksa juga kena panas matahari. Lalu bagaimana Imam Ahmad menasihati? Imam Ahmad menasihati, beliau pada malam hari tidak ada orang, secara diam-diam datang ke rumah muridnya yang ngajar tadi siang. Lalu ketok pintu, salam, siapa gerangan?
di tengah malam begini, saya Ahmad. Oh guru, silakan masuk. Apa kata Imam Ahmad? Saya nasihati kamu, kalau ngajar jangan kamu naung muridmu panas. Gitu Pak. Ini menasihati ketika tidak ada orang. Tapi kadang kita kalah oleh ego kita. Menasihati di depan banyak orang itu justru menyatukan orang lain, termasuk saudara, kakak, beradik. Warifkin min qawlihima, dan juga ada kelembutan ketika berbicara dengan saudara. Lembut, bukan mentang-mentang kakaknya selalu membentak, marah-marah kepada adiknya. Toh yang demikian pun juga akan diikuti oleh adik, karena kan adik berkaca kepada siapa yang mengajari dia. Akhirnya di dalam bersaudara nadanya tinggi selalu Pak, dan itu rawan terjadi emosi. Kalau sudah emosi, setan masuk mengadu domba, rawan sekali percekcokan. Kalau sudah demikian, repot. Perkara-perkara kecil yang semacam ini ternyata besar akibatnya. Orang tua mungkin tidak akan berpikir jauh ke sana, tapi Imam Sulaiman Al-Waji menasihati kedua putranya dengan perkara yang kecil ini. Karena apa? Akibatnya di masa depan, akibatnya juga di masa akhirat nanti. Termasuk berbicara dengan lembut. Fa in raja'a ilal haqqi, kalau dia kembali setelah dinasihati saudaranya, nasihati dengan dalam keadaan sendiri, kalau dia kembali kepada kebenaran, kalau mau ya ikuti. Wa illa falyatba'hu ala ra'yi, kalau tidak mau dinasihati karena beda pandangan, ya sudah ikuti saja pandangan saudaranya. Fa innal ladzi yadkhul 'alaikuma minal fasadi bi ikhtilafikuma a'zamu mimma yuhzar minal khata'i ma ittifaqikuma ma lam yakun al khata' fi amri din. Lihat di sini. Karena terjadinya kerusakan disebabkan perbedaan di antara dua bersaudara, di antara kalian berdua, itu lebih besar daripada kesalahan yang disepakati tapi hati-hati saja. Selama kesalahan itu bukan urusan agama, ya mungkin kesalahan apa? Masalah bisnis, masalah muamalah biasa. Adik tidak sepakat dengan kakak misalkan, tapi dia bertahan. Meskipun tidak sepakat, tapi dia bertahan. Daripada adik tidak cocok dengan kakaknya sampai terjadi cekcok, itu lebih besar akibatnya. Maka sabar saja, selama itu bukan urusan agama. Ini kan masalah muamalah, kadang kan terjadi kan. Fa in kana fi amri din, tapi kalau urusan agama, falyatba'il haqqo haitsu kana, tetap kembali kepada yang hak, benar. Kakak salah, jangan dibenarkan. Adik tetap mengingati, misalkan menasihati dengan sendirian. Kak, tadi kakak salah, mohon maaf, saya mendapati ucapan kakak perlu diluruskan misalkan. Bagaimana? Ini begini. Tidak mau kakaknya marah, tetap mengembalikan kepada yang benar, kepada ilmu. Kalau sudah diingatkan, meskipun sudah tua, jangan sok tua Pak. Tapi kalau mengingatkan merasa benar, jangan sok sudah ahli benar. Tetap sama-sama menjaga ketawadhuan. Karena kalau tidak demikian, itu namanya sombong. Ya kan? Sombong itu kan meremehkan orang lain, mentang-mentang yang lebih tua, tidak mau diingatkan oleh yang muda. Mentang-mentang benar, merasa benar selalu, kalau ada orang lain salah diremehkan. Itu juga tidak benar, sombong. Makanya kata Nabi, al-kibru baturul haqqi wa gamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan sampai kita memiliki karakter yang demikian. Sudah, kita tawadhu saja. Meskipun kita benar, kita merasa punya, jangan merasa punya ilmu. Kita kaya, jangan merasa kaya. Kita punya andil yang banyak, punya jasa, jangan merasa punya jasa. Karena itu melahirkan bangga, sombong, meremehkan orang lain. Termasuk diantara kakak beradik. Tapi kalau urusan agama, maka kembali kepada yang hak, yang ilmu.
wal yusabiru ala nafsi akhihi wa tasdidihi mastata'a. Kata Imam, dan supaya tekun, tetap istiqomah di atas menasihati saudaranya, tekun senantiasa saling menasihati saudaranya, membenarkan kesalahannya semampunya. Kata dia, dengan catatan kalau urusan selain agama tidak mau ya sudah, jangan dipaksakan. Tapi kalau urusan agama tetap mengembalikan kepada yang hak. Wala yahillu yadahu an ta'zimihi wa tawqirihi. Jangan berlepas diri, jangan melepas tangan untuk memuliakan, menghormati saudara. Saya berlepas tangan, larap karpe TV, wah itu sudah tidak dibenarkan. Sesama saudara ini saling menjaga. Kadang terjadi kan, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Dan selanjutnya kata Imam, isarul ukhuwati 'ala dunya, mengutamakan ukhuwah daripada urusan dunia. Kalau terjadi kan mengutamakan dunia daripada perkara urusan saudara. Lah si penting soki mau kita tanah hancur seni kau. Itu jangan. Tetap kita jaga ukhuwah saudara, kakak beradik, kita jaga, pertahankan. Meskipun ya kita harus mengalah lah urusan dunia. Nah, itu berat loh, Pak. Itu berat. Kalau orang suka mengalah biasanya hatinya lembut. Tapi kalau orang tidak mau mengalah, hatinya keras, susah diingatkan. Ya susah menasihati orang lain. Ya sombong juga. Nauzubillah. Qala al-Imam, wa la yu'assiru ahadukuma ala akhihi syai'an min ardid dunya. Jangan seorang kalian mendahulukan saudaranya dari urusan dunia. Maksudnya mendahulukan urusan dunia daripada saudaranya. Fayabakhul bi akhihi min ajli. Fayabakhul bi akhihi min ajli. Sehingga dia memiliki sifat pelit, bakhil terhadap saudaranya karena mementingkan dunia, Pak. Kalau ada saudaranya mungkin butuh bantuan, karena dia mementingkan dunia daripada ukhuwah, daripada saudara, persaudaraan, butuh bantuan, nginjem WC misalkan. Kamu kelihatan tidak bisa membayar hutang, nyari TV, nyari lain. Ini tidak peduli. Padahal dia terlahir dari rahim yang satu. Dekat loh, Pak, saudara ini. Wa yu'rid anhu bisababihi. Dengan sebab dia mengutamakan dunia daripada saudara, mengutamakan harta daripada saudara, dia bisa berpaling, menjauh. Au yunafisuhu fihi. Atau dia berlomba-lomba, berkompetisi, tentu yang tidak sehat kadang. Wa man wusi'a alaihi minkuma fi dunyahu, dan barang siapa dikasih keluasan harta, keluasan dunia di antara kalian berdua, falyusyarik biha akhahu, hendaknya saudaranya itu dilibatkan juga. Mungkin kakaknya lebih sukses, adiknya tidak sukses, hendaknya kakaknya mengajak adiknya supaya juga punya keberhasilan, punya masa depan. Jangan dibiarkan, jangan lepas tangan. Wala yanfarid biha dunahu, jangan sendirian tanpa dia. Jangan usaha sendiri, jangan kaya sendiri tanpa saudaranya. Waliyahras ala tasmiri malihi akhi kama yarus ala tasmiri malihi. Dan hendaknya dia berambisi, punya keinginan kuat bagaimana saudaranya sukses hartanya, berkembang usahanya, seperti mana dia juga punya usaha, ambisi bagaimana sukses. Kan begitu. Wah, ini kompak sekali, Pak. Sehingga demikian jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, nasihat selanjutnya nih. Wazhira at-ta'aduda wat-tawasula wat-ta'atuha wat-tanasur. Dan tampakkan wazhira, dan tampakkan oleh kalian berdua sikap saling mendukung. Wat-tawasul, sikap saling berkomunikasi kompak. Wat-ta'atuf, sikap saling bersimpatik. Wat-tanasur, saling menolong.
hatta tu'rafa bihi, sampai kalian berdua dikenal dengan kekompakannya. Orang lain melihat, wah indah ini, kakak beradik kompak betul. Tapi kalau sebaliknya dilihatnya sama orang kakak beradik musuh-musuhan, Tom and Jerry. Allah, kan tidak indah Pak. Ya, kalau ada saudaranya datang ngitek, tidak demikian. Ini bukan akhlak Islam. Fa inna dzalika mimma turdayan bihi rabbukuma, turdiyani bihi rabbukuma, wa taghidhani bihi adawwakuma, wa tughidhani bihi aduwwakuma. Karena sikap saling mendukung, saling menjaga hubungan, saling simpatik, saling menolong, ini membuat Allah ridha, yang membuat Allah ridha kepada kalian berdua, dan membuat musuh kalian berdua marah. Ya, ini kakak beradik lewat ya. Ya sebenarnya semua kita kan bersaudara. Kalau sesama kita bersaudara, saudara ya Nabi Adam dari Nabi Adam. Kalau kita bersaudara, kita juga menjaga yang demikian, saling menolong, saling mendukung, saling simpatik, sampai kita dikenal, diketahui kuat hubungan kita, meskipun cara pandang berbeda kadang, tapi kita jaga. Allah ridha, musuh murka. Orang yang tidak suka dengan kita semakin marah dia. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Wa iyyakuma wat tanafus wat taqatu wat tadabur wat tahasud wa ta'atan nisa. Fi dzalik. Jauhi oleh kalian berdua saling bersaing, saling menjauh, saling memutuskan hubungan, dan saling hasad, saling iri, saling dengki. Dan jangan taat kepada istri karena ini. Dalam hal ini kan begitu kadang, kalau sudah sama-sama menikah, ipar dengan ipar, suami takut istrinya, kamu harus benci kepada adikmu. Benci ongku. Jangan kamu taat kepada istrimu supaya membenci, supaya menjauh saudaramu sendiri. Jangan. Kalau demikian itu tidak dibenarkan. Ini kalau kita punya istri yang semacam ini Pak, ini istri yang tidak baik akhlaknya. Tidak baik akhlaknya. Kita perlu membina istri kita. Ini biar rajin membina istri kita. Kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Salah satun yad'una Allah fala yastajibu lahum. Ada 3 orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak diterima. Di antaranya rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq hatta yutalliqha. Yang diantaranya seorang laki-laki memiliki istri akhlaknya buruk, tidak dibina, tidak dididik dengan baik, nasihati sudah, dibina ternyata juga sudah, tidak berubah juga, akhlaknya buruk, membangkang. Dia tidak diterima doanya oleh Allah gara-gara istrinya yang akhlak buruk tadi. Hatta yutalliqha, sampai dia menceraikan istrinya. Ini nggak main perasaan Pak. Kalau agama main perasaan, kita nggak bisa nggak melaksanakan agama. Agama itu karena ketaatan kepada Allah, bukan main perasaan. Kan seni kamu kalau main perasaan itu tidak enak, saya takut sama istri, main perasaan kan. Akhirnya istrinya salah, dibiarkan. Istrinya membangkang, dibiarkan. Istrinya bermaksiat, dibiarkan. Main perasaan, takut. Namanya apa? Dayus. Dayus, laki-laki seorang suami yang melihat istrinya bermaksiat, melihat istrinya menampakkan aurat, dibiarkan saja. Itu namanya dayus. Karena takut main perasaan kepada istrinya, tidak dinasihati. Dayus. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dayus maktubun fi babil jannah haram ala dayus. Tertulis di pintu surga haram
kepada laki-laki dayus. Berat ya, Pak. Kita perlu mendidik istri kita. Jangan taat kepada istri supaya membenci saudara, supaya menjauhi saudara, saling hasad kepada saudara. Karena kita terlahir dari rahim yang sama, bapak yang sama. Istri kan cuman numpang dengan kita. Itulah pentingnya seorang suami mendidik istrinya. Fa innahu mimma yufsidu dinakuma wa dunyakuma. Karena berlomba-lomba, bersaing, menjauhi, saling hasad, lalu taat kepada istri untuk ini, itu merusak urusan agama dan merusak dunia. Merusak agama dan merusak dunia. Kan jelas sudah, kalau sudah saling menjauh, saling tidak mau, kita tidak akan menyambung silaturahim. Karena sudah benci, saling menjauh, saling hasad. Padahal kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kita sudah sering dengar ayatnya, surat An-Nisa ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kamu kepada Allah saling meminta kepada Allah, wal arham, dan juga jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Apa silaturahim? Silat artinya kan menyambung, rahim atau silaturahmi samalah. Menyambung hubungan kerabat yang ada hubungan rahim. Yang paling dekat saudara. Kadang kita dengan saudara sendiri kurang dekat, kurang baik hubungan, tapi dengan orang lain kita baik hubungan. Lalu mementingkan orang lain daripada saudara sendiri. Ternyata itu juga hal yang membuat agama kita bisa rusak, dunia kita juga bisa rusak. Di antaranya tadi silaturahim tidak bisa tersambung kembali. Kalau umpama saudara kita sakit, lalim pos mau jenguk, hinyapo teh, iya kan? Gara-gara ini. Wa yada'u min qadrikuma, dan bisa menghilangkan kemuliaan. Wa yahuttu min makanikuma, dan juga bisa menjatuhkan martabat. Kalau ada dua saudara kan bersaling bercekcok, saling bermusuhan kan menjatuhkan martabat, saling menjelekkan, apalagi depan orang. Wa yaqiru amrakuma inda aduwikuma, sehingga urusan kalian berdua menjadi hina di depan musuh. Kalau ada orang benci, lalu saudara, kakak beradik ini saling atengkar atau kar. Kalau orang yang tidak suka kan senang dia, Pak. Terus lanjut biar hancur sekalian. Wa yusghiru sya'nakuma inda sadiqikuma, dan harga diri kalian berdua menjadi remeh di depan teman-teman kalian, gara-gara saling berjauhan, saling bermusuhan antar kakak beradik. Cuma sekalian yang sama-sama berbahagia, ini nasihat selanjutnya. Wa man asda minkuma ila akhihi ma'rufan aw mukaramatan. Isya sudah masuk ya? 18 sudah 7 ya. Karena sudah masuk Isya, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini sebenarnya perkara remeh, Pak, tapi penting sekali karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, termasuk masa depan orang tua di dunia dan di akhirat. Demikian, mohon maaf, kafabihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.